Waalaikumsalam. Apa kabar untuk hari ini anak-anak sekalian? Jadi hari ini kita bertemu kembali di pagi hari ini. Jadi untuk sebelum kita masuk untuk pembelajaran untuk kelas 4 dan kelas 5, seperti biasanya marilah kita berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, jadi pada pagi hari ini kita belajar baik untuk di kelas 5 dan di kelas 4. Jadi untuk materi pelajaran untuk di kelas 4 yaitu mengenal alat komunikasi dan transportasi dan pengalaman dalam menggunakannya. Kemudian untuk di kelas 5 kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian nantinya untuk sebelum kita lanjut ke pelajaran untuk kelas 4 dan kelas 5, kalau bertanya ada yang tidak hadir untuk kelas 4, alhamdulillah semua kelas 5. Oke, jadi alhamdulillah semua hadir di pertemuan untuk pagi hari ini. Baik, untuk kelas 4 kita di sini membahas tentang mengenal alat komunikasi dan transportasi dalam menggunakannya. Di mana alat transportasi itu dan komunikasi terdapat ada dua macam. Kalau alat transportasi itu yaitu mobil, kemudian ada kapal, ada kereta api dan pesawat. Kalau alat transportasi itu artinya alat yang digunakan untuk mengangkut baik bahan atau yang besar atau yang berat yang bisa memuat atau mengangkut, seperti ada mobil bis yang bisa memuat untuk bahan atau mungkin berapa jumlah yang kapasitas lebih besar. Pesawat, alat transportasi udara yang bisa untuk perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain, sama halnya dengan kapal laut, seperti itu. Itulah alat transportasi. Kemudian untuk alat komunikasi itu ada berbagai macam, yaitu alat komunikasi itu berfungsi untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik antara satu daerah dengan daerah yang lain, seperti untuk menghubungkan pembicaraan, baik seperti contohnya di sini alat komunikasi pertama ada HP, kemudian ada alat komunikasi lainnya seperti radio, televisi dan lainnya. Itulah mengenal alat komunikasi dan transportasi dan pengalaman menggunakannya untuk kelas 4. Baik, untuk di kelas 5 sendiri, kelas 5 kita mengenal sifat-sifat cahaya, di mana sifat-sifat cahaya itu ada beberapa sifat cahaya yang harus dimengerti atau diketahui oleh anak sekalian. Yang pertama, sifat cahaya itu adalah cahaya itu bisa merambat lurus. Contoh, cahaya bisa merambat lurus itu yaitu apabila pada malam hari kita menyalakan lampu, seperti kita menyalakan lilin pada saat gelap, sehingga cahayanya bisa merambat lurus ke segala arah. Kemudian sifat yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Artinya cahaya dapat dibiaskan itu cahaya dapat diarahkan kemana saja, seperti itu. Kemudian ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, dalam hal ini Bapak menyediakan di sini ada cermin dan di sini ada laser, di mana kita bisa dapat melihat bagaimana cahaya itu dapat dipantulkan. Artinya dari salah satu sisi dari laser ini dipantulkan kepada sisi cermin, diarahkan ke dinding, dia akan dapat memantulkan cahaya seperti hal ini. Contoh, cahaya dari senter kita pantulkan sehingga arahnya akan mengarah ke satu sisi lainnya, sehingga pancaran pantulannya akan mengarah ke arah sisi lainnya. Itulah yang dimaksud dengan sifat cahaya yang dapat dipantulkan, seperti itu. Jadi dari kelas 4, kelas 5 dalam pelajaran PS dan pelajaran IPA mengenal alat komunikasi dan sifat-sifat cahaya. Ada yang bertanya? Atau masih ada yang belum memahami tentang apa maksud daripada alat transportasi dan apa yang dimaksud dengan alat komunikasi dan sifat-sifat cahaya. Oke,
komunikasi. Oke, satu orang. Oke, alat komunikasi adalah handphone, alat transportasi adalah pesawat. Kemudian di kelas 5, sebutkan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang dapat dipantulkan seperti apa yang Bapak sudah sajikan tadi. Sifat cahaya yaitu yang dapat memantulkan. Itu contoh seperti laser tadi bersama cermin, seperti itu aktivitas. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang telah mengikuti pelajaran baik kelas 4 maupun kelas 5. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut kembali dengan pelajaran yang sama tentang pelajaran terkait masalah komunikasi, dan harapan Bapak setelah selesai di sini kembali dari rumah bisa belajar dan belajar untuk memahami tentang sifat-sifat cahaya dan dapat mempraktekannya di rumah. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.